kajian ilmiah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim, para hamba Allah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi ini dan di hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab fikih muamalah, dan kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan, yang semoga Allah Subhanahu wa taala mempertahankan nikmat itu, kemudian menambahkannya. Kemudian selawat dan salam tidak lupa kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dan terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjadikan kita sebagai pengikut setia nabinya, kekasihnya, utusannya yang tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita. Para pemirsa sekalian dan para pendengar, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya adalah hikmah melakukan usaha. Perlu kita ketahui sesungguhnya para muslim rahimani wa rahmakumullah, hikmah dari usaha yang dilakukan oleh seorang hamba untuk mencari rezeki adalah sesungguhnya kembali kepada ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakannya. Para muslim rahimani wa rahmakumullah, seorang hamba yang dia berusaha mengais rezeki dari rezeki-rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, maka di dalamnya terdapat bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengambil sebab yang syar'i. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya. Kemudian berikutnya dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya untuk mengarahkan rezeki itu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan taufik kepadanya untuk berikutnya dengan rezeki itu
untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah yang lainnya. Itu ketaatan-ketaatan yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu dia telah mengumpulkan berbagai kebaikan-kebaikan pada dirinya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 dan 10 yang menceritakan atau menggabungkan ya hal yang kita sebutkan tadi. Allah tabaraka wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman. Demikianlah kondisi orang-orang beriman, diseru oleh Allah Subhanahu wa taala. Diseru oleh Allah Subhanahu wa taala untuk siap melakukan perintah-perintahnya dan siap untuk meninggalkan larangan-larangannya. Orang beriman diseru oleh Allah Subhanahu wa taala idza nudiya lis-shalah, apabila diserukan untuk salat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka Allah perintahkan orang-orang beriman mereka untuk bersegera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzarul bai', dan bersegera pula meninggalkan jual belinya. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian bila kalian mengetahui. Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard, maka apabila telah berlalu atau telah selesai ya, telah diselesaikan salat tersebut, maka bertebaranlah kalian di permukaan bumi. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah dengan sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung. Ini kondisi seorang mukmin, para muslim rahimani wa rahimakumullah, yang kondisinya senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya, hambanya, umat Rasulullah, hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk mengais rezeki, maka mereka segera pun ya mencari rezeki karena Allah memerintahkan. Mereka tidak berpangku tangan, mereka tidak menengadahkan tangan kepada manusia, namun mereka berharap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memenuhi perintah Allah untuk mengais rezeki, mencari rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Namun ketika mereka mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saatnya mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala, maka mereka segera meninggalkan usaha tersebut untuk memenuhi perintah Allah, beribadah kepada Allah, yang itu menjadi hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Dan itu lebih baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, tentunya. Nah, setelah mereka melaksanakan hak Allah Subhanahu wa taala, maka kembali mereka mengikuti perintah Allah berikutnya, yaitu kembali untuk mengais rezeki. Demikian, mencari karunia Allah Subhanahu wa taala, sembari mereka mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam jual beli mereka, di dalam mencari rezeki tersebut, agar mereka tidak jatuh kepada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ini hikmah ya dari mengais rezeki, yang sesungguhnya itu kembali kepada ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencoba untuk mengenali hukum jual beli dari sarana-sarana komunikasi yang ada saat ini. Seperti contohnya lewat internet ya, atau mungkin by phone
ya, atau ya media sosial yang lainnya. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, jual beli akan menjadi sempurna ya ketika terpenuhinya ijab dan kabul, ya, akan menjadi sempurna ya ketika diakhiri dengan ijab dan kabul, yaitu pemberian dan penerimaan di antara dua pihak, ya, itu penjual dan pembeli. Sang penjual dia menyerahkan barang, kemudian sang pembeli ya menerima barang, lalu dia dibebankan untuk menyerahkan ya uang sebagai ya imbalan dari barang yang diterimanya, seperti itu. Nah, terjadinya jual beli ini baik itu di majelis akad, yaitu hadirnya kedua belah pihak di satu majelis, atau contohnya lewat perwakilan, yaitu baik itu penjual ataupun pembeli, dia menghadirkan perwakilannya, ya, atau kedua-duanya menghadirkan perwakilannya untuk melakukan jual beli, atau dengan melakukan ya akad tersebut itu dengan ya tertulis, maka tertulis yang tentunya ini memiliki kekuatan hukum, ya. Makanya seperti ini juga dibenarkan. Atau contohnya dari jalur online, ya, internet dan seterusnya, ya. Begitu juga bisa dengan lewat by phone, yaitu dengan telepon, seperti itu. Dan berakhir masa khiyar, yaitu hak pilih untuk melanjutkan atau membatalkan jual beli tersebut dengan sempurnanya ya tindakan tersebut di antara dua belah pihak, yaitu terjadinya ijab dan kabul, dan terjadinya akad ketika sampainya ijab tersebut kepada yang berhak untuk menerimanya dan kabul ya dari pihak masing-masingnya, ya, yaitu ijab dia memberikan, ya, ijab itu maksudnya adalah tindakan yang dilakukan oleh ya salah satu pihak untuk menyerahkan barang, lalu pihak yang lain dia menerimanya, seperti itu. Ijab dan kabul. Ijab artinya dia menyerahkan, ya, kemudian kabul artinya menerima, ya. Penjual dia menyerahkan barang, adapun pembeli dia menyerahkan uang, ya, seperti itu. Penjual menerima, qabul menerima, ya, penjual menerima uang, adapun pembeli dia menerima barang. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila ya salah satu pihak ya telah menerima barang, ya, maka terjadilah jual beli. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui, ya, bentuk serah terima barang ini para muslim rahimani wa rahimakumullah, maka ini ada dua bentuknya, ya. Apabila terjadi jual beli dengan kesepakatan harga, namun barang terhutang sekaligus uang terhutang, maka ini disebut dengan jual beli al-kali bil kali, bai'ul kali bil kali, yaitu jual beli ad-dain bid-dain, hutang dengan hutang, ya. Jadi ijab dan kabul, ya, itu serah terima barang. Ini barangkali pernah saya singgung, tapi tidak mengapa kita kembali mengulangi, ya. Ini terkait dengan ijab dan kabul, ya, bentuk qabd juga. Ijab dan kabul, yaitu penyerahan barang, ya, kemudian menerima barang. Apabila para muslim rahimani wa rahimakumullah, penyerahan ya barang ini tertunda, demikian pula ya penerimaan barang tertunda, artinya sang penjual ya ada menunda penyerahan barangnya, penjual dia berhutang barang,
Begitu juga pembeli terhutang uang. Namun terjadi ya jual beli yang mengikat. Maka di sini jatuh kepada larangan jual beli bai'ul kali bil kali atau bai'ud dain bid dain, jual beli hutang dengan hutang, terhutang. Ini terlarang para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ada hadis yang dhaif ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'il kali bil kali. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli kali bil kali. Para ulama ya mendhaifkan hadis ini, namun mereka bersepakat dengan status ijma' kesepakatan mereka ya untuk mengharamkan jual beli seperti ini. Mengharamkan jual beli seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah ya. Namun ada dikecualikan satu akad di mana ya jual beli kali bil kali ini dibolehkan, yaitu dalam akad istisna, yaitu akad minta buatkan barang ya. Dalam akad istisna minta buatkan barang ya, ada proses pembuatan pada barang tersebut, maka barang tersebut tentunya dia tertunda ya. Barang tersebut tentunya tertunda. Dan uang ya itu bisa diserahkan di awal kontan atau diserahkan ya di akhir kontan dengan terhutang tentunya sampai batas waktu yang telah ditetapkan antara kedua belah pihak, atau dibayar sebahagian di awal ya, seperti itu, dibayar sebahagian, nanti mungkin ya dilunasi di akhir, atau mungkin bertahap-tahap. Maka yang seperti ini ya dikecualikan oleh para ulama. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya yang kedua adalah ya bentuk jual beli ya dengan diterimanya salah satu ya, baik itu saman atau musman, yaitu uangnya atau barangnya. Demikian. Apabila yang diterima adalah uang terlebih dahulu dan barang terhutang, maka terjadi jual beli para muslim rahimani wa rahimakumullah. Terjadi jual beli ya, terjadi jual beli. Ini terjadi jual beli apabila ya salah satu baik itu saman, yaitu uang, atau musman, barangnya ini diserahkan dan diterima ya oleh salah satu pihak, maka terjadi jual beli, sah jual belinya. Dan ini bukan termasuk jual beli kali bil kali. Ya, ini ya disebut dengan jual beli salam atau jual beli ya salaf ya, yaitu dengan kontannya uang terlebih dahulu, kemudian ya uang barang nanti diterima belakangan di waktu yang telah ditetapkan. Ya, adapun penjelasan secara rinci insyaallah taala kita akan bahas dalam pembahasan bai'us salam atau bai'us salaf ya. Berikutnya adalah jual beli dengan salah satu yang diserahkan atau diserah terimakan, yaitu barang, bukan uang. Nah ini bila terjadi penyerahan barang dan uang belakangan dan barangnya utuh sesuai dengan apa yang dibeli, ya, maka ini sebagian ulama menyebutnya dengan bai'ut taqsid, yaitu jual beli dengan pembayaran bertahap. Nah, para muslim rahimani warahmatullah, jual beli seperti ini sah terjadi jual beli dan bukan perkara yang haram pada asalnya. Ya, jual beli taksid ya pada asalnya adalah ya dengan cara seperti ini yang saya sebutkan, walaupun ada bentuk yang lain ya, maka ini adalah dibolehkan pada asalnya ya. Demikian Allahu ta'ala alam. Walaupun ada bai'ut taqsid bentuk yang lain ya, yang dia termasuk yang muharram, yang diharamkan. Baik para muslim rahimani rahimakumullah, ini terkait ya bentuk-bentuk jual beli yang berhubungan dengan ya adanya ijab dan kabul ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sedikit kita akan ya membahas tentang
harta yang didapat dengan cara syubhat atau harta-harta yang diperkirakan di sana ada keharaman yang dilakukan, ya, ketika dilakukan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Perlu kita ketahui bahwasanya, ya, harta yang didapatkan dengan cara yang haram, ya, maka ini ada beberapa bentuknya. Yaitu apakah perkara yang haram itu begitu dominan, ya, ataukah perkara yang haram tersebut itu, ya, tidak begitu dominan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bila sebuah cara untuk menghasilkan uang tersebut, yang hukum asalnya cara tersebut adalah cara yang halal untuk mendapatkan, ya, mengais rezeki, ya. Namun terlibat di dalamnya atau dimasukkan ke dalamnya sebuah perkara yang haram, maka para muslim rahimani wa rahimakumullah, untuk kehalalan dari usaha ini maka dilihat sesuatu yang masuk tersebut, apakah dia dominan ataukah dia hanya sedikit saja, demikian, ya, keharamannya. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apabila sebuah perkara atau sebuah usaha ini hukum asalnya, seperti contohnya barang yang diproduksi tersebut adalah barang yang halal, cara penawarannya juga penawaran yang halal, ya, demikian. Dan juga demikian penggunaan barang tersebut berikutnya juga yang halal, ya. Hanya saja tercampur di dalam proses barang tersebut ini sesuatu yang sesungguhnya sedikit dari yang haram, ya. Kita ambil contoh seperti contohnya jual beli, ya. Jual beli adalah usaha yang halal di dalam mengais rezeki Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, apabila ternyata dalam jual beli ini, ya, tercampur dengan sesuatu yang haram, seperti contohnya berdusta, begitu juga tidak menjelaskan cacat barang, ya, atau melakukan sengaja kecurangan, ya, dan seterusnya, bahkan mungkin bersumpah, ya, bersumpah palsu atau melakukan banyak sumpah untuk melariskan barang, maka yang seperti ini, ya, tidaklah menjadikan jual beli tersebut keseluruhannya untuk ditinggalkan, ya. Namun para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, orang tersebut tidak perlu dia untuk meninggalkan jual beli, namun yang perlu adalah dia tinggalkan perkara-perkara yang haram tersebut, seperti itu, ya, perkara yang haram tersebut yang harus ditinggalkan. Adapun, ya, asal dari usaha ini adalah dia halal, demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Seperti itu. Adapun cara membersihkannya adalah dengan, ya, bersedekah. Sebagaimana Nabi SAW, ya, bersabda, ya ma'syarat tujari, wahai para pedagang, inna hadhil bai'ah, sesungguhnya jual beli ini, ya, yahduruhu al-kadhibu wal ismu, ya, jual beli ini dihadiri oleh kedustaan, ya, kemudian dihadiri oleh dosa. Dalam yang lain disebutkan dihadiri oleh syaitan. Dalam ungkapan yang lain disebutkan ini dihadiri juga oleh sumpah-sumpah, demikian. Fasyawibuhu, maka bersihkanlah, ya, campurkanlah, ya, dengan bisadaqah, dengan sedekah. Yaitu hal-hal yang terlarang ini disingkirkan, ya. Didesak untuk dia dipersempit ruangnya, bahkan dia dihilangkan dengan cara banyak bersedekah. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah.
Rasulullah tidak memerintahkan untuk meninggalkan jual beli karena hukum asalnya adalah boleh. Maka para muslim rahimani warahmatullah, ini dikiaskan ya dengan bentuk apa saja dari usaha-usaha yang sesungguhnya dia halal, ya, sesungguhnya dia halal. Maka saya katakan, ya, andaikan perbankan, ya, perbankan, baik itu yang menamakan dirinya dengan syariah maupun perbankan konvensional saat ini, ya, ini juga termasuk perkara yang hukum asalnya adalah boleh. Demikian. Namun hanya saja, ya, permasalahannya hampir semua produk-produk dari perbankan ini, ya, mereka mencampurkan, ya, dan memasukkan, menjadikannya dominan hal-hal yang bersifat ribawi, maka menjadikannya dia haram. Nah, seperti itu. Andaikan, ya, perbankan ini tetap dinamakan dengan perbankan, namun akad yang diberlakukan adalah seluruhnya, ya, adalah akad-akad yang sesuai dengan syariat, koridor syariat, maka tentunya tidak ada permasalahan, ya. Tidak perlu harus mengganti nama, ya, dengan nama yang lain, ya. Lembaga pengumpulan uang atau apapun namanya, maka tidak perlu, ya. Silakan, ya, bernama dengan perbankan. Hanya saja, ya, yang perlu untuk diperbaiki adalah, yaitu cara, ya, atau produk-produk terobosan-terobosan, ya, untuk menawarkan, ya, produknya, ya, yang harus menjauhi, ya, apa saja yang terlarang dalam syariat ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Bentuk yang kedua, ya, yaitu mengais rezeki yang memang hukumnya adalah halal, namun dominannya adalah bercampur dengan perkara yang haram. Maka, ya, jika tidak bisa untuk dihilangkan, maka ini berhukum haram, ya, dan harus ditinggalkan. Kalau yang pertama tadi, maka silakan untuk berinteraksi dengannya, ya, hanya saja berusaha terus untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Adapun, ya, bila dia dominan dan ternyata sistemnya tidak bisa untuk dirubah, maka silakan, ya, beranjak dari tempat tersebut, karena ini adalah perkara yang haram, karena dominannya adalah haram, walaupun hukum asalnya adalah halal. Seperti itu, ya. Contohnya adalah perbankan, tadi kita katakan perbankan, ya, karena sistem saat ini belum bisa, ya, karena perbankan di Indonesia ini mereka bergerak, ya, dengan jalur pembiayaan, ya, sehingga tumpuan untuk penghasilan pendapatan mereka ini dari jalur pembiayaan. Dan pembiayaan ini pada umumnya adalah tidak menginginkan adanya kerugian. Sementara dalam syariat kita tidak boleh, ya, tidak boleh kita mengambil sebuah keuntungan tanpa ada, ya, keikutsertaan atau kesiapan untuk menerima kerugian. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Nabi SAW bersabda, di antara sabda beliau ini bunyinya seperti ini, la yahillu ribhu ma la yutman, ya, tidak halal, ya, tidak halal keuntungan sebuah usaha yang tidak ada kesiapan untuk menanggung kerugian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Dalam syariat kita, ya, sebuah keuntungan itu harus dibangun di atas kesiapan untuk menanggung kerugian. Makanya dalam ungkapan yang lain ada ungkapan yang dikenal oleh para sahabat, ya, Rasulullah SAW, yaitu ungkapan dari Rasulullah SAW, al-kharaju bid-dhaman, ya, keuntungan itu berdasarkan adanya, ya, tanggungan, kesiapan menanggung kerugian. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Artinya tidak halal, ya, tidak halal, ya, haram, ya, untuk mengambil keuntungan bila tidak ada kesiapan untuk menanggung kerugian.
Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tinggalkan, karena sistemnya memang demikian. Tinggalkan. Ya, seperti itu. Kalau mampu untuk merubah sistemnya, maka silahkan. Ini bagus sekali, ya. Sehingga, ya, para pengusaha-pengusaha yang membutuhkan ya permodalan dalam hal ini, mereka bisa mendapatkan permodalan yang syar'i dari perbankan-perbankan yang ada. Demikian. Hanya saja sistem ini harus dirubah. Demikian. Sistemnya harus dirubah. Ya, mungkin bisa kita mengambil contoh ya untuk dalam hal ini seperti contohnya Bank Rajhi yang ada di Saudi Arabia. Ini bagus sekali, ya. Yang insya Allah Ta'ala semua produk-produk bank tersebut insya Allah adalah halal sesuai dengan syariat, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bentuk ya usaha adalah memang usaha tersebut usaha berikutnya bentuknya adalah memang adalah haram sama sekali, ya. Haram sama sekali. Asasnya adalah haram, ya. Contohnya ya adalah yang menjual atau memproduksi bahan baku yang dibeli adalah halal, ya. Namun yang diproduksi adalah sesuatu yang haram. Contohnya adalah rokok, ya, perusahaan rokok. Ini jelas, ya. Nah, ini jelas ya produksi rokok adalah haram. Karena ini ya rokok ini merusak. Sementara ini memproduksi sesuatu yang bisa merusak masyarakat. Bahkan ya ini bisa membunuh masyarakat. Demikian. Walaupun tidak kontan namun perlahan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, bila didapatkan harta-harta yang dia ini syubhat atau harta tersebut adalah harta yang memang haram cara perolehannya, maka hendaknya harta-harta tersebut diarahkan untuk menjauhi kemanfaatan pada badan. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena ini akan memberikan dampak buruk bagi badan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, beliau bersabda, ya, sebuah daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih utama baginya. Ya, hadis yang masyhur, ya. Hadis yang masyhur bahwasanya kullu lahmin nabata ya an suhtin fannaru aula bihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka neraka itu lebih layak baginya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ternyata ya ini membawa dampak yang lain, yaitu seperti contohnya keharaman-keharaman yang diinteraksikan ya oleh seseorang pada dirinya, maka ini membuat ketidakberkahan pada dirinya, yaitu kehilangan ya barokah pada dirinya. Kebaikan-kebaikan yang banyak ya, begitu juga berterusannya kebaikan itu datang kepadanya, ini maka akan hilang dari dirinya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Di antara hilangnya barokah tersebut adalah dicabutnya makbul doa darinya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna allaha tayyibun la yakbaru illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Wa qala ta'ala
Ya ayyuhar rusulu Ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik, demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya kepada orang-orang beriman sebagaimana yaitu dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhar rusulu ya ayyuhalladzina amanu kulu ya min thayyibati ma razaqnakum. Wahai para rasul, makanlah dari apa yang kami telah rezekikan kepada kalian. Makanan yang baik yang telah kami, makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian. Demikian. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya. Wahai para rasul, makanlah ya apa saja yang baik yang kami rezekikan kepada kalian dan lakukanlah amal yang soleh, demikian. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Summa dzakara ar-rajula yutilu safar ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi famat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan ya seseorang yang dia jauh bersafar, ya, yang jauh bersafar. Orang yang safar tentunya adalah orang yang makbul doanya, karena dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Salasu da'awatin la turaddu." Ada 3 doa yang tidak tertolak. Ya, di antaranya adalah wa da'watul musafiri, doa orang yang safar. Demikian. Kemudian dalam kondisi orang ini ash'atha aghbara, yaitu acak-acakan rambutnya dan dia berdebu. Yamuddu yadihi ila sama, dia mengangkat tangannya ke arah langit, dia meminta kepada Allah. Orang yang safar makbul doanya, dia meminta ya dengan sebuah adab. Yaitu apa? Adab yang baik, yaitu mengangkat tangan ke langit, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Innallaha hayyun karimun, sesungguhnya Allah itu ya zat yang memiliki sifat malu dan karim, yang suka memberi, mulia karena banyak pemberiannya. Demikian. Sesungguhnya Allah itu malu kepada seseorang dari hambanya tatkala hamba tersebut mengangkatkan tangan ke arahnya, dia mengembalikan tangan itu dalam kondisi hampa, ya, kosong tanpa diberi. Allah malu. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini kondisi yang luar biasa, yang sesungguhnya ya orang yang safar ini dia berhak untuk mendapatkan pengabulan doa. Namun masalahnya adalah orang ini berinteraksi dengan perkara-perkara yang haram. Nabi SAW mengatakan, wa mat'amu, setelah dia mengangkat tangannya ke langit, ya Rabbi, wahai Rabbku. Ya, ini juga adab yang luar biasa. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil Allah Subhanahu wa taala ketika berdoa. Ya, nama Allah Rabb, demikian, ya. Namun sayangnya bersamaan dia memiliki sebab-sebab pengabulan doa. Kita akan runtut berapa sih sebab pengabulan doa yang dimilikinya, yang dilakukannya. Pertama, kondisi safarnya. Yang kedua, dalam kondisi dia acak-acakan dan berdebu. Ya. Nah, ini kondisi yang sangat bisa memunculkan empati. Manusia saja apabila melihat orang yang betul-betul dia acak-acakan dan dia berdebu, lusuh begitu, dia meminta kepada orang lain, maka orang
ini akan iba kepadanya, ya, iba dan bisa memberi. Demikian. Nah, kondisi seperti ini. Kondisi yang kedua adalah dia mengangkat tangan ke langit, ya, yang Allah malu untuk tidak memberikan, ya, permintaannya. Demikian. Kemudian berikutnya adalah, ya, dia ini menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ya Rabbi ya Rabbi. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya. Allah memiliki nama-nama yang maha indah, maka berdoalah kepada Allah dengan, ya, menyebutkan nama-nama tersebut. Jadi dia memiliki 4, ya, 4. Ini yang saya dapat sebutkan, ada 4 sebab, ya, terkabulnya doanya. Kondisi safar, kondisi yang begitu iba, acak-acakan dan berdebu, kemudian mengangkat tangan ke langit, lalu menyebutkan, ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memerintahkan untuk kita ketika berdoa untuk menyebutkan nama-nama Allah yang indah itu. Rabb, wahai Rabbku. Ya. Demikian. Namun sayangnya dia berinteraksi dengan perkara yang haram. Kata Nabi SAW, wa ma ta'amuhu haram. Ya. Makanannya adalah haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya digunakannya haram. Wa ghudhiya bil haram, kenyang dengan yang haram. Wa anna yustajabu lidzalika. Ya. Lalu bagaimana bisa dia dikabulkan, ya, untuk doanya tersebut? Demikian hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Baik para muslim rahimani wa rahmakumullah. Ya. Tadi Allah berfirman, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Ya. Ya. Allah berfirman, wahai para rasul, ya makanlah dari perkara-perkara baik atau hal-hal yang baik yang dirizkikan oleh Allah, ya, dan beramallah dengan amal yang saleh. Demikian. Adapun, ya, firman Allah untuk orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang beriman, ya makanlah dari, ya, hal-hal yang baik apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Demikian. Baru Rasulullah menyebutkan tadi orang yang bersafar tersebut, ya. Hadis ini sahih, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini, ya, sebuah harta yang dia haram, maka jangan sampai seseorang itu, ya, memasukkan ke dalam tubuhnya sesuatu yang haram, baik itu berupa makanan ataupun minuman. Maka ini, ya, akan berdampak buruk bagi dirinya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya apabila didapatkan harta, ini harta yang dia haram, baik itu, ya, memang harta tersebut adalah zatnya adalah haram. Ini sudah pernah kita bahas bahwasanya harta haram itu ada 2 bentuknya. Yang pertama adalah zatnya memang haram, kemudian yang kedua adalah, ya, cara perolehan yang haram. Maka ini harus dijauhkan dari badan, ya. Jangan sampai badan kita ini berinteraksi, ya, dengannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Mengapa? Karena pengaruhnya sesungguhnya bukan hanya pada badan, bahkan ini bisa, ya, kepada tunggangan, ya, bisa kepada anak dan istri dan seterusnya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana, ya, harta ini, ya, bila dia zatnya haram, maka sama sekali tidak bisa, ya, dimanfaatkan, kecuali memang harus dibuang. Demikian, ya, harus dibuang. Khamar maka harus dibuang, ditumpahkan, ya. Kemudian sesuatu yang bangkai, ya, sesuatu yang najis, maka ini harus dibuang. Demikian. Lalu bagaimana dengan harta yang perolehannya haram? Perolehannya haram, maka ini sudah pernah kita sebutkan. Maka silahkan, ya, para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Saya condong ini boleh diarahkan kepada yang lain, dan sebaiknya tidak juga diinteraksikan, ya, sebaiknya, walaupun, ya, boleh sesungguhnya bagi orang yang menerimanya untuk memanfaatkannya, ya, karena halal bagi dirinya. Ya, hanya saja mungkin saya hanya memberikan saran, ya, untuk, ya, tidak menempatkannya pada badan juga, ya. Contohnya mungkin untuk
ya barang-barang yang ada di rumahnya, seperti itu, ya. Demikian, tidak untuk diinteraksikan dengan badan, ya. Apalagi ya untuk dikonsumsi berupa makanan atau minuman, ya. Wallahu taala alam. Walaupun kembali kita katakan bahwasanya dalam masalah ini, ya, pendapat yang kuat adalah yaitu terkait dengan harta haram dari sisi perolehannya, bila dipindah tangankan kepada orang lain, maka halal bagi orang tersebut untuk menerimanya, asalkan tidak ada, ya, indikasi pembenaran terhadap tindakan keharaman yang dilakukan oleh orang yang memberikan harta itu, ya, demikian. Maka boleh bagi orang menerimanya untuk, ya, mempergunakan, dan itu karena milik dia, demikian, ya, itu boleh. Hanya saja saya sarankan, ya, kalau dia mengetahui bahwasanya ini adalah hal yang haram, ya, maka hendaknya dijauhkan untuk diinteraksikan dengan, ya, dengan apa saja yang bisa dimasukkan ke dalam mulutnya, itu berupa makanan atau minuman. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, berikutnya para muslim rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya di antara hal yang bisa mengotori sebuah perkara yang pada asalnya adalah halal adalah seperti banyak bersumpah, ya, banyak bersumpah, juga berdusta, ya, yang ini bisa menghilangkan keberkahan, ya. Dalam jual beli, ya, kejujuran merupakan sebuah hal yang bisa mendatangkan keberkahan, sementara kedustaan, ya, ini bisa, ya, menghilangkan keberkahan. Dan ini sudah kita sebutkan hadisnya, demikian. Ternyata hal yang juga bisa menghilangkan keberkahan, ya, adalah banyak bersumpah, ya. Banyak bersumpah dalam jual beli, ya. Sesungguhnya sumpah itu para muslim rahimani rahimakumullah dibenarkan dalam syariat kita, karena ini untuk menguatkan, ya, menegaskan dari sebuah perkataan apa yang kita nyatakan. Hanya saja, ya, sumpah tersebut harus dia nyata, ya, kemudian bukan untuk menguatkan perkara yang haram, ya, kemudian sesuatu yang dengannya digunakan sumpah tersebut harus dengan nama Allah Subhanahu wa taala, ya, karena tidak boleh menggunakan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Man halafa bi ghairillahi faqad asyraka. Siapa saja bersumpah dengan selain nama Allah maka dia telah berbuat syirik, demikian, seperti itu. Dan tidak ada kedustaan padanya, harus nyata, demikian pula tidak digunakan untuk, ya, menegaskan sebuah hal yang haram. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ternyata banyak bersumpah, ya, untuk menegaskan, menguatkan pernyataan, ya, di dalam jual beli. Nah, ini ternyata bisa menghilangkan, ya, keberkahan, bisa menghilangkan keberkahan, demikian, ya. Betul, ya, bahwasanya sumpah ini, ya, bisa melariskan dagangan, tentu, ya. Seorang penjual ketika dia menjual dagangannya lalu dia bersumpah, ya, bersumpah demi Allah katanya, ya, barang ini demikian, ya, barang ini demikian, modalnya sekian, demikian. Nah, seorang muslim mukmin, ya, begitu disebutkan nama Allah dalam sumpah, nah tentunya dia, ya, mengimani, menghargai, ya, sebagai bentuk penghargaannya bisa jadi dia, ya, mempercayai, demikian, menimbulkan kepercayaan, keyakinan, demikian, seperti itu. Nah, akhirnya sang calon pembeli tersebut membeli barang itu karena sumpah yang dilakukan. Nah, apabila seorang penjual dia banyak bersumpah di dalam jual belinya, maka sesungguhnya ini bisa menghilangkan keberkahan, ya, bisa menghilangkan keberkahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Iyyakum wa kasratal halifi fil bai'i." Ya, jauhi oleh kalian, ya, banyak bersumpah dalam jual beli.
Ya. Jauhi oleh kalian banyak bersumpah dalam jual beli. Ya. Fa innahu yunafiqu ya summa yamhaqu. Ya. Sesungguhnya sumpah itu betul ya, sumpah itu bisa melariskan dagangan. Namun kemudian dia menghancurkan, menghilangkan keberkahan. Demikian. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara keberkahan yang hilang tersebut para muslim rahimani wa rahimakumullah adalah keuntungan. Berikutnya, di waktu berikutnya, di mana contohnya ternyata sang pembeli dan banyak pembeli itu ternyata dirugikan dan merasa tertipu, tercurangi, didustai, dibohongi. Ya, ternyata sumpah tersebut sumpah ya palsu, demikian ya. Sumpahnya tidak benar. Akhirnya ya pada kali berikutnya ya para pedagang para pembeli tidak lagi menghampirinya dan dia tidak mendapatkan keuntungan. Akhirnya gulung tikar, tutup. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini dia ya di antara pembahasan kita. Insyaallah taala pada waktu mendatang kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya. Wallahu taala alam. Kita masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan ini dari saudara kita. Afwan Ustadz, ana mau bertanya. Terlebih dahulu membuka chattingan ini dengan bismillah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya. Ana dulu bekerja di Bank Mandiri. Baik, bank tertentu ya. Dan sudah hampir 2 tahun ini ana resign, alhamdulillah, dari bank tersebut. Dikarenakan ana sering lihat kajian antum dan ustadz-ustadz sunnah lainnya, alhamdulillah. Waktu masih kerja di bank, ana banyak membeli barang-barang dan masih ada ana kredit mobil lagi yang 1 tahun lagi jangka waktu selesainya. Terus terang ana belum ada uang untuk melunasi mobil ana tersebut. Yang ana mampu hanya membayar kreditnya saja. Yang ana tanyakan, bagaimana status barang-barang ana yang dahulu dibeli dengan uang hasil riba dan bagaimana mobil yang ana kredit tersebut. Baik. Alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah atas nikmat ya hidayah untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ini pertama yang patut disyukuri ya. Dan hidayah Allah Subhanahu wa taala secara khusus untuk bisa keluar dari kemaksiatan, dan ini merupakan juga nikmat yang berikutnya ya. Dan semoga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakan-kedurhakan kepadanya ya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa yang didapatkan ketika seseorang melakukan riba dahulu, lalu dia berhenti dari riba, maka wallahu ta'ala alam, saya condong kepada pendapat bahwasanya ya barang-barang tersebut insya Allah halal setelah dia berhenti dari ribanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ya ayat 175. Allah berfirman, bukan 175 tapi 100 ya 275. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya, faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Maka siapa saja yang datang kepadanya ya, siapa saja yang datang kepadanya
peringatan dari Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Fantaha, lalu dia berhenti. Falahu ma salaf. Maka miliknya apa yang telah berlalu. Ya. Jadi apa yang didapatkan ya dari hasil ribanya, dan ini terkait dengan pembahasan riba ya. Ayat ini datang ya, ini terkait dengan pembahasan riba. Karena sebelumnya Allah SWT mengatakan penggalan ya, ayat dalam ayat yang sama, yaitu di ayat yang ke-275 dari surah Al-Baqarah ya. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, lalu dia berhenti, ya, ini berarti terkait dengan riba. Berhenti. Falahu ma salaf, maka miliknya apa saja yang telah berlalu. Milik dia. Allah Ta'ala alam, maka saya condong kepada zahir dari ayat ini, bahwasanya barang-barang yang didapatkan ya dari riba yang telah ditobati, maka insya Allah Ta'ala itu milik dia. Demikian ya, seperti itu. Hanya saja ada tersisa dari kasus yang ditanyakan ini, yaitu mobil yang belum selesai. Baik, maka dalam hal ini bagaimana konsekuensi tobatnya? Ya. Maka jika memiliki aset untuk bisa segera menyelesaikan ya, aset lain tentunya. Ya, aset lain ya, untuk menyelesaikan ya hutang ribanya tersebut, yaitu hutang yang muncul karena akad riba. Ya, karena tentunya jual beli ya dengan melibatkan pihak ketiga sebagai pemberi piutang ya, maka ini adalah akad riba, demikian ya. Maka ya segerakan ya aset tersebut dijual lalu menutup hutang tersebut, demikian. Namun seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya ada cara yang lain, yaitu melibatkan mungkin teman-teman eks riba ya, lembaga-lembaga eks riba yang mereka ini bisa membantu untuk menyelesaikan ya hal-hal seperti ini. Ya. Ada masyarakat anti riba ya dan seterusnya ya. Ini bisa melibatkan, diminta tolong ya, bagaimana pertama sekali tentunya minta tolong kepada Allah, kemudian ya minta bantuan kepada mereka untuk menyelesaikan. Saya kira kalau sudah setahun tersisa setahun untuk pembayaran, saya kira mungkin pokok dari harga mobil tersebut sudah ya terpenuhi. Nah, tinggal mungkin ini adalah sisa dari bunga-bunganya. Bahkan mungkin ada sebahagian bunga yang sudah terbayarkan. Nah, seperti itu ya. Maka coba ya silahkan lobby mereka untuk bagaimana bisa menyelesaikan ya tanggungan riba ini ya pada leasing tertentu. Ya, demikian ya. Saya dapatkan informasi dan kebetulan saya juga memberikan kajian ya di komunitas mereka ya, ada solusi-solusi dari mereka ini untuk menyelesaikan masalah seperti ini, demikian. Jika mungkin ya berkeinginan untuk dapat informasinya, silahkan nanti ya mungkin bisa setelah kajian ini minta info dari saya akan berikan ya, mungkin sebagai sharing nanti ya kepada orang yang bisa saya arahkan ya untuk bisa dimintai pendapat dalam masalah ini untuk menyelesaikan hutang-hutang atau tanggungan yang bersifat riba dari lembaga tertentu, lembaga ribawi tertentu, demikian. Baik, wallahu ta'ala alam, itu yang bisa saya jawab untuk kasus ini. Kita buka lagi sesi yang lain. Baik, ada pertanyaan ini, tapi di luar tema sepertinya, ya. Itu mau tanya, Ustadz, gimana cara membayar zakat harta perdagangan? Kalau dihitung secara rinci sulit, kami mohon penjelasannya. Wah, ini panjang ini ya.
Ya. Baik, zakat perniagaan. Ya tentunya adalah ini dalam setahun ya. Karena syarat wajib zakat perniagaan ya adalah dia seperti syarat yang sama pada zakat ya naqdain, yaitu emas dan perak atau alat-alat tukar seperti uang yang disimpan ya, demikian, yaitu bulughun nisab dan haulanul haul. Yang pertama adalah sampainya nisab ya, sampainya nisab, kemudian ya dia bertahan nisab tersebut dalam 1 tahun. Demikian, ini syarat yang kedua. Seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahmakumullah. Jika zakat perniagaan ini ya adalah sesuatu yang terpisah dari zakat harta yang lain, maka tentunya ini dia disendirikan zakatnya. Kita bicara ini terpisah ya, terpisah. Yaitu memang perniagaan ini dia bukanlah sesuatu yang belumlah dizakati. Ya, demikian. Maka dihitung dulu nisabnya. Ya, tentu saya yakin ya nisabnya sudah berlaku, karena saya pribadi condong kepada kalau perniagaan ya itu nisabnya atau uang nisabnya adalah ya nisab yang paling dekat, yaitu nisab perak. Ya, nisab perak. Insya Allah kalau perak ini lebih cepat untuk pembayaran zakatnya karena menimbang kebutuhan orang-orang fakir miskin. Walaupun ada pendapat yang lain ya untuk konversinya itu didekatkan kepada nisab emas. Adapun saya condong kepada nisab perak, demikian. Baik, kita katakan sudah wajib zakat. Apalagi mungkin putaran dari perniagaan ini itu sampai mungkin di atas 50 juta, maka insya Allah ta'ala ya sudah ada kewajiban zakat. Baik, para muslim rahimani rahimakumullah, bagaimana cara menghitungnya zakat tersebut, cara membayarnya ya? Maka tentunya adalah ya dihitung modal ya. Begitu juga ya dihitung untung ya. Saya condong kepada omset. Ya, omset. Seperti itu, omset. Jadi contoh kalau seandainya kita hitung terlebih dahulu adalah dia modal. Berapa modal? Baik. Modal dihitung terlebih dahulu. Kemudian dihitung untung. Modal kemudian untung. Demikian. Apabila ternyata dari modal tersebut adalah modal yang tetap, tapi dia mendatangkan keuntungan. Ya. Contohnya setelah modal dibelikan barang, ya, maka setelah dijual kembali maka ada keuntungan. Kemudian modal tersebut dibelikan barang lagi. Maka modal ini tidak perlu ditambahkan pada perhitungan berikutnya. Cukup saja modal yang sama, hanya saja berapa keuntungan. Keuntungan, seterusnya, demikian. Jadi modal dengan keuntungan. Ya. Kemudian berikutnya adalah sebagian pendapat memasukkan ya ini barang-barang yang belum laku. Ya, yang masih tersimpan, ya, yang masih tersimpan. Ini sebagian pendapat. Ya. Sebagian pendapat mereka mengatakan bahwasanya ini barang-barang yang belum laku, ya, ini dia dihitung, ya, sebagai pendapat. Baik, pendapat yang lain mengatakan bahwasanya barang-barang yang belum laku ini maka dia tidak dimasukkan dalam perhitungan zakat yang hendak dizakati, kecuali apabila barang tersebut dipastikan laku di tahun yang sama. Demikian, ya. Begitu juga berikutnya adalah saya condong kepada pendapat yang ini, pendapat yang kedua, yaitu apa? Bahwasanya barang-barang yang belum laku, ya, ini apabila diprediksi akan laku pada tahun yang sama, maka silahkan dimasukkan. Namun bila dia belum laku, ya, maka dia dimasukkan nanti pada
berikutnya. Dan juga belum laku maka tidak dimasukkan sampai dia laku. Artinya adalah yang dihitung adalah barang yang telah laku. Yang dia modal ada, ini keuntungan. Modal, keuntungan. Bila modalnya tetap modal, ya, kemudian dibelikan barang atau dijadikan barang, kemudian dijual, ya, ada keuntungan, kemudian modal lagi diolah lagi, demikian. Atau contohnya keuntungan tersebut, ya, dia digabungkan dengan keuntungan yang ada untuk menghasilkan barang, maka ini terhitung modal, ya, seperti itu. Ya, artinya pertambahan, ya, pertambahan, seperti itu. Saya condong, ya tadi saya katakan, barang-barang yang belum laku, maka di tahun tersebut, maka saya condong untuk tidak dimasukkan. Demikian. Kalau mau dimasukkan, maka tahun depan tidak perlu dimasukkan. Seperti itu. Kalau mau tidak dimasukkan untuk perhitungan zakat tahun tersebut, maka tidak masalah. Berikutnya adalah hutang-hutang dagang. Hutang-hutang dagang, ya. Yaitu hutang ya kepada para pembeli contohnya, rekan-rekan dagang. Bila hutang tersebut adalah hutang-hutang yang dia memang akan dibayarkan di tahun tersebut, maka dimasukkan. Namun bila akan dibayarkan pada tahun berikutnya, maka tidak dimasukkan. Nah, seperti itu. Ya, seperti itu, ya. Jadi modal, kemudian keuntungan. Modal dan keuntungan. Barang-barang yang tidak laku, maka ini wallahu a'lam, saya condong ini ya bahwasanya ini tidak dimasukkan dalam perhitungan terlebih dahulu sampai dia laku. Begitu juga hutang-hutang dagang, ya, hutang-hutang dagang yang masih ada pada para pembeli, ya, atau rekan-rekan dagang, ya. Maka bila dibayarkan di tahun tersebut maka dimasukkan, bila dibayar jatuh temponya tahun depan maka tidak perlu dimasukkan, seperti itu. Sudah dapat kumulatifnya, keseluruhannya, baru dikeluarkan 1/40-nya atau 2,5%-nya. Dan tentunya setelah dikeluarkan biaya operasional. Apa biaya operasional? Contohnya, bila ternyata menyewa gedung, maka sewa gedung, ya, sewa gedung dalam setahun, ya, ini dimasukkan. Begitu juga contohnya untuk biaya operasional yang lain seperti biaya listrik, ya. Begitu juga contohnya kalau ada pegawai yang bekerja di sana, ya, maka ini juga dikurangi biayanya. Jelas dikurangi biaya operasional. Kalaupun seandainya selama dalam setahun ini ternyata juga, ya, pedagang tersebut dia mengambil sebahagian untuk kebutuhan hariannya, rumah tangganya, maka ini juga termasuk operasional, ya, karena dia bagaikan manajer dalam hal ini, kan begitu. Maka seperti itu. Maka sisa dari biaya operasional ini dilihat apakah masih ada satu nisabnya, masih dalam nisabnya, yaitu masih dalam batas harta minimal yang wajib dizakati. Demikian. Kalau masih, maka dikeluarkan. Ya. Saya ulangi, ya. Dihitung secara kumulatif, ya. Berupa modal ditambah dengan keuntungan-keuntungan dalam setahun. Sudah. Kemudian hutang dagang, ya, bila dibayarkan di tahun tersebut. Bila tidak, maka tidak perlu dimasukkan. Begitu juga barang-barang yang akan laku di tahun tersebut. Kalau tidak laku, contohnya ada barang yang dipesan dan akan dibayar contohnya di akhir tahun contohnya. Nah, kan seperti ini, atau dikirim di akhir tahun akan dibayar sekaligus, maka yang seperti ini dimasukkan. Ya, tapi tanya kepastian dulu, ya, apakah jadi beli atau tidak, demikian. Ya. Kalau belum laku, maka tidak dimasukkan, seperti itu. Dikumulatifkan, kemudian dikurangi dengan biaya operasional, ya. Dilihat sisanya. Apabila sisanya ini masih dalam nisab atau di atas nisab, ya, batas minimal harta yang wajib dizakati. Berapa sih nisab? Saya condong tadi nisabnya adalah nisab perak. Perak itu 595 gram perak. Murah sekali. Kalau kalau dia 10.000, ya cuma sekitar 5 jutaan sekian.
ya hampir 6 juta demikian. Kalau di atas ini atau sama dengan ini, ya sisa dari pengurangan tersebut kumulatif plus dikurangi dengan dengan biaya operasional, maka ya bila masih dalam nisab silahkan dikeluarkan 2,5%-nya. Seperti itu, 2,5% atau 1/40-nya. Wallahu taala alam. Seperti itu, ya. Nah, sebenarnya kalau ya pingin bantuan bisa sih ya kita bantu untuk menghitungkan. Tapi insya Allah kalau pedagang lebih pintar untuk menghitungnya biasanya ya. Kalau masalah hitung-hitungan insya Allah para pedagang ya lebih pintar untuk bisa menghitung. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, pertanyaan berikutnya. Baik, ada pertanyaan di sini yaitu terkait dengan contoh kasus seseorang yang memohon bantuan kepada mantan bos orang kafir. Ya. Bosnya tersebut adalah orang kafir, tapi mantan bosnya ya. Untuk membantu dia dalam memulai sebuah usaha, yaitu bantuan berupa materi. Apakah hal ini termasuk meminta-minta? Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Jika yang dimaksud dengan meminta bantuan ya kepada si bos ini atau mantan bos ini adalah meminta bantuan berupa hutang, yaitu kepada bosnya, tolong beri saya hutang sekian dan sekian untuk usaha. Karena bosnya dengan dia ada hubungan baik begitu ya. Maka ini dibolehkan insya Allah ta'ala. Ya dengan syarat contohnya mampu bayar. Ya mampu bayar. Ya. Atau mampu untuk memberikan jaminan sebesar hutang kalau diminta. Ya sebesar hutang atau lebih. Atau kurang dari itu. Tapi saya kira sebaiknya lebih untuk nanti untuk memberikan keamanan, jaminan bagi dirinya juga. Demikian. Nabi SAW sendiri ya, itu pernah berhutang, ya, walaupun bukan untuk bisnis, ya, maksudnya bukan untuk berusaha, tapi ini sebagai dalil bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah berhutang, ya, berhutang, dan beliau memberikan jaminan, gadaian. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishtara ta'aman min Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'ahu. Ya. Atau dir'an lahu min hadidin. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu itu pernah membeli makanan, bahan makanan ya dari orang Yahudi dengan cara terhutang sampai batas waktu tertentu. Dan beliau menggadaikan ya baju besi milik beliau yang terbuat dari besi ya, baju perang ya milik beliau yang terbuat dari besi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, kalau demikian yaitu meminta bantuan dalam hal yang memberikan hutang kepada dirinya, maka dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Seperti itu. Namun, kalau seandainya yang dimaksudkan meminta bantuan ini adalah meminta-minta, ya. Meminta
modal secara cuma-cuma, bukan hutang, ya. Sementara dia memiliki peluang lain untuk bisa mencari rezeki tanpa harus ya dengan cara dengan cara meminta. Bisa jadi contohnya dia memulai dengan dagang, ya. Tidak mesti harus dengan cara usaha yang dimaksud, ya, dengan butuh biaya sekian, ya. Sehingga dia harus ya meminta kepada mantan bosnya. Maka tentunya cara ini, meminta-minta seperti ini, termasuk meminta-minta yang diharamkan, dilarang. Demikian, ya. Termasuk yang dilarang. Demikian. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, Nabi SAW bersabda, "Man sa'ala wa 'indahu ma yughnihi fa innama yastaksiru minan nari." Siapa saja yang meminta-minta kepada orang tentunya, ya, sementara dia memiliki sesuatu yang mencukupinya, ya, maka sesungguhnya dia hanyalah sedang ya memperbanyak api neraka. Para sahabat bertanya, ya, wa ma yughnihi ya Rasulullah, apa yang mencukupinya? Dalam ungkapan yang lain pertanyaan mereka adalah wa mal ghina alladzi la yanbaghi ma'ahul mas'alah, ya. Apa kecukupan yang tidak boleh, ya, untuk meminta-minta, ya. Maka Rasulullah menyebutkan di antara ungkapan beliau adalah an yakuna lahu syaba'u yaumin wa lailatin. Dia memiliki sesuatu yang mengenyangkan, ya, bagi dirinya ukuran sehari semalamnya. Kalau ukuran sehari semalam contohnya adalah dia 100.000. Dia punya itu, 100.000 dia punya untuk makan hari ini dan malam nanti atau besok, ya. Maka ketika dia meminta-minta ini adalah haram, terlarang. Demikian, ya. Terlarang yang seperti ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Lebih-lebih ternyata, ya, meminta-minta ini diarahkan kepada orang kafir. Yang ini hanya akan membuat orang kafir tersebut memandang rendah, ya, kedudukan Islam dan orang Islam. Nah, kita lihat, saya pernah dengar langsung, ya, dari seseorang yang menuturkan bahwasanya, ya, ada sebagian orang kafir yang itu mereka memandang hina umat Islam, ya, sembari mencibir demikian. Coba siapa yang memenuhi, ya, lampu merah jalanan, kata mereka. Siapa coba? Ya. Kasusnya adalah saudara kita ini menikahi anak dari orang tua yang masih kafir. Demikian. Anaknya alhamdulillah sudah masuk Islam, ya, alhamdulillah, dan bagus agamanya insyaallah. Ya, hanya saja ketika mengajak ini mertuanya untuk masuk Islam, ya, ternyata ada keengganan orang tuanya ini, yaitu mertuanya, untuk masuk Islam. Mengapa? Dikarenakan dianggap bahwasanya para pemeluk agama Islam ini adalah orang-orang hina, yang rendah, ya, yang kumuh, ya, kemudian hina. Kenapa kumuh? Ya, dari pakaiannya lusuh begitu, ya. Kemudian hina, kenapa? Meminta-minta, ya, seperti itu. Ya, saya ingat kalau tidak salah ungkapannya adalah, ya, terkait dengan yang orang-orang yang memenuhi jalanan di lampu merah. Nah, demikian. Siapa coba yang meminta-minta di lampu merah? Ini makanya kita katakan, ya, kaum muslimin ini, masya Allah, kita katakan mereka tidak sadar dengan apa yang dilakukan. Andainya ketika mereka, ya, melakukan profesi meminta-minta ini, mereka menampakkan tampilan dia orang Islam, memakai topi, peci, ya, topi lobe begitu, ya. Kemudian peci, kalau yang perempuan jilbab, demikian. Nah, ini dia seperti itu. Nah, oleh karenanya cobalah, ya, berwibawa, ya, sehingga
Dengan ini akan membuat wibawa Islam. Walaupun Islam itu tinggi, tidak akan bisa tertandingi. Hanya saja terkadang sebagian orang tersebut itu memandang ya secara subjektif. Ya, subjektif. Oleh karenanya, untuk menghindarkan pandangan, yaitu menghindarkan ya kesimpulan manusia ini yang terkadang ya, memandang sesuatu berdasarkan subjektivitas, ya, yaitu berdasarkan subjektif. Maka umat Islam ini ya tidak boleh dia menampakkan ya sesuatu yang dengannya orang-orang kafir akan memandang remeh, hina, rendah umat Islam seperti itu. Ya, Islam dan umat Islam. Maka ya jangan meminta-minta kepada orang kafir seperti itu. Oleh karenanya sebahagian fatwa ulama itu melarang untuk meminta-minta di jalanan, termasuk adalah ya meletakkan kotak-kotak infak di jalanan. Mengapa? Karena di jalanan itu banyak orang kafir. Ada juga orang kafir dan ini akan merendahkan Islam dan umat Islam. Kalau untuk kalangan umat Islam saja, ya, contohnya minta-minta itu diarahkan kepada umat Islam saja, ya. Maka ini paling tidak larangannya cuma satu, yaitu apa? Jika dia memiliki kelebihan harta, maka dia terancam secara pribadi. Orang tersebut terancam dengan memperbanyak api neraka bagi dirinya. Dan kelak dia pada hari kiamat ya datang dalam kondisi tidak memiliki sekerat daging pun pada wajahnya, demikian. Ini hadisnya sudah kita sebutkan. Ya. Namun bila dia melakukan minta-minta di jalanan yang di sana juga ada orang kafir, yang ini sangat berpotensi bagi orang kafir tersebut untuk memandang rendah, hina ya Islam dan umat Islam, maka di sini ada dosa yang kedua. Dan ini yang sebagian ulama yang melarang hal ini, ya, alasan seperti ini. Ya. Itu apa? Minta-minta, bahkan secara khusus adalah apa? Meletakkan kotak-kotak infak di jalanan. Ya, wallahu taala alam. Demikian. Barangkali ini saja yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan, kekeliruan, ya, kekurangan, ya, keselio dalam ucapan, ya. Maka tentunya ini dari saya pribadi, ya, dan kekurangan diri. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada para hadirin, para pemirsa, para pendengar di mana saja Anda berada. Semoga Allah menjaga Anda di mana saja Anda berada dengan di atas kebaikan. Saya mohon maaf. Saya tutup dengan ungkapan wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.